Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Kairo, di mana orang tuanya tinggal di tempat yang berbeda dan ia tinggal sendirian di lingkungan tenang. Kairo suka menulis. Ia ingin menjadi penulis ketika ia dewasa nanti. Maka dari itu, ia sering menulis ketika memiliki waktu luang. Saat ini Kairo adalah siswi sekolah menengah atas. Hari ini ia pergi ke sekolah cukup pagi, melalui hutan belantara karena Kairo tidak ingin ketinggalan pelajaran dari Jonathan. Tak berselang lama Kairo tiba di sekolah, dan di sana Jonathan juga sudah tiba di kelas. Jonathan sangat terkejut melihat Kairo tiba begitu pagi, karena kelas tentunya belum dimulai. Cita-cita Jonathan ingin menjadi penulis besar serta terkenal. Tetapi ketika mimpinya tidak menjadi kenyataan, Jonathan menjadi seorang guru sastra Inggris. Di kelas, Jonathan menanyakan namanya, kemudian Kairo memberitahu Jonathan namanya serta menceritakan sedikit tentang dirinya. Kairo mengatakan bahwa temannya Winnie telah memintanya agar Kairo menghadiri kelas Jonathan karena Kairo sangat tertarik dengan sastra Inggris. Kemudian Jonathan meminta Kairo untuk membaca beberapa buku yang tercantum dalam silabus. Tetapi Kairo menjawab ia sudah membacanya. Teman Kairo yaitu Winnie datang. Winnie merupakan siswa yang sangat berprestasi di kelas. Karena waktu masih panjang untuk memulai pelajaran, maka mereka berdua memutuskan pergi untuk keluar. Begitu mereka keluar dari kelas, Jonathan mulai memeriksa barang-barang milik Kairo dan ia mendapati buku dewasa di antara buku lainnya. Namun sebelum Jonathan sempat memeriksa buku tersebut, seorang guru bernama Boris mendatangi kelas dan ia adalah teman baik Jonathan. Boris membawakan kopi untuknya dan ia mulai membaca buku milik Kairo, namun Jonathan segera merebutnya. Di malam hari, Jonathan sedang berada di rumah bersama istrinya. Namun sang istri terlihat begitu sibuk bekerja, sementara Jonathan sedang dalam suasana hati yang romantis. Untuk mengalihkan perhatian sang istri dari pekerjaannya, Jonathan memberitahu bahwa seorang siswa telah membaca buku miliknya di kelas. Trik Jonathan pun berhasil dan istrinya mulai memberikan perhatian pada Jonathan. Setelah itu mereka berdua minum sedikit dan mulai mendekat satu sama lain. Tapi sayangnya sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih jauh, ponsel istrinya berdering hingga merusak suasana hati mereka. Keesokan harinya, terlihat Jonathan bersama Boris sedang duduk di lapangan sekolah sambil berbincang hangat. Mereka berkata bahwa hutan ini sangat lebat dan juga sudah sama tua. Namun tiba-tiba mereka melihat Kairo muncul dari hutan tersebut dan tampak begitu cantik. Kemudian Kairo berjalan mendekat pada mereka lalu mulai berbicara dengan mereka. Kairo tidak sarapan pagi hari itu, sehingga Boris memberinya kue untuk sarapan. Jonathan yang sangat kecewa dengan perilaku istrinya tadi malam, mulai memperhatikan Kairo saat Kairo makan kue. Kairo berterima kasih kepada Boris atas makanan yang diberikan. Tak berselang lama, Boris pun pergi dari sana. Jonathan bertanya pada Kairo apakah ia tidak takut datang ke sekolah melalui hutan yang lebat dan mungkin di sana terdapat hewan-hewan yang menakutkan. Dengan santai Kairo mengatakan bahwa ialah makhluk yang paling berbahaya dan menakutkan di sini, hingga membuat Jonathan tertawa dengan perkataannya. Di lorong sekolah, Boris melewati Winnie, dan Winnie dengan sengaja menjatuhkan buku-bukunya ke lantai untuk menarik perhatian Boris. Boris berhenti dan bertanya pada Winnie apa yang ia mau, namun Winnie tidak menjawab. Ia malah mulai mendekati Boris dan juga menggodanya. Boris menjadi kesal atas perilaku Winnie. Boris pun segera pergi meninggalkan Winnie. Tanpa diketahui, ternyata Kairo mengamati semua peristiwa yang terjadi dari jauh. Segera setelah Boris pergi, Kairo mendekati Winnie. Ia berkata apakah Winnie sudah gila dan mengapa Winnie melakukan hal tersebut pada gurunya sendiri. Winnie menjawab bahwa Kairo merasa cemburu padanya. Dan Kairo berkata jika ia tidak iri pada Winnie. Namun Kairo terkejut melihat keberanian Winnie. Setelah sekolah usai, mereka pergi ke rumah Kairo. Winnie mengatakan bahwa Kairo memiliki paras yang cantik, tapi Kairo belum menyadari jika dirinya cantik. Kairo menjawab bahwa ia tidak peduli dengan semua itu. Lalu Winnie berkata bahwa ia sangat menyukai Boris dan ingin berselingkuh dengannya. Kairo merasa heran dengan perkataan Winnie, sementara Kairo sangat khawatir dengan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Kini mereka berdua mulai berdiskusi. Lalu Winnie memberitahu jika Kairo berselingkuh dengan Jonathan dan menuangkannya ke dalam tulisannya, pastinya hal tersebut akan seru.
Cairo menjawab bahwa Jonathan 20 tahun lebih tua darinya. Tapi Winnie berkata bahwa semua ini sudah umum terjadi sekarang. Setelah itu, Winnie mulai menceritakan hal-hal baik tentang Jonathan, yang membuat Cairo tertarik pada sosok Jonathan, hingga Cairo mulai membaca buku-buku Jonathan di malam hari. Keesokan harinya di kelas, Cairo terus menatap Jonathan dengan seksama, dan Jonathan merasakan hal itu. Jonathan kemudian mendatangi Cairo. Ia mengatakan agar Cairo menemuinya setelah kelas berakhir. Setelah beberapa waktu, kelas pun usai dan Jonathan menunggu kedatangan Cairo. Namun sebelum Cairo datang, Boris muncul. Ia berkata bahwa Jonathan sudah mulai menyukai Cairo, tapi Jonathan menyangkalnya dan meminta Boris untuk pergi dari sini. Sebelum pergi, Boris menari-nyari dan mulai menggoda Jonathan. Setelah Boris pergi, Jonathan juga mengulangi tarian Boris. Dan tak berselang lama, Cairo datang sambil tertawa. Sementara Jonathan juga tertawa karena kebodohannya. Lalu mereka berdua duduk dan mulai membahas sastra Inggris. Jonathan sangat terkesan dengan paragraf yang ditulis oleh Cairo. Mendengar pujian dari Jonathan, Cairo pun sangat senang. Jonathan meminta Cairo untuk menulis sebuah cerita pendek dengan gaya penulis favorit Cairo. Dan jika Cairo melakukan ini, maka Jonathan akan memberikan Cairo nilai penuh dalam ujian tengah semester. Dan tentunya Cairo menyetujuinya. Jonathan kemudian meminta Cairo datang ke suatu tempat pada akhir pekan, di mana Jonathan akan pergi membantu Cairo dalam tugas ini. Di akhir pekan, Cairo tiba di tempat yang disebutkan oleh Jonathan. Dan setelah beberapa saat, Jonathan juga tiba di sana. Kemudian, seorang penyair mulai membacakan sebuah puisi, dan Jonathan mendengarkan puisi tersebut dengan seksama, tetapi perhatian Cairo malah tertuju pada Jonathan. Di malam hari, Jonathan pergi makan malam bersama istrinya serta Boris. Winnie ternyata bekerja paruh waktu di sana. Ia pun datang untuk mengambil pesanan dari mereka. Istri Jonathan bertanya, apakah Winnie gadis yang sama yang Jonathan bicarakan sebelumnya? Jonathan menjawab bahwa bukan Winnie lah orangnya, tetapi gadis itu bernama Cairo. Jonathan mulai memuji Cairo di depan istrinya, yang tentunya membuat sang istri cemburu. Untuk membalas sikap Jonathan, sang istri mulai menjelek-jelekan kelakuan Jonathan di depan Boris. Keesokan harinya, Jonathan dan Boris duduk di tempat yang sama, dan tak berselang lama Cairo datang dari hutan. Cairo membawakan kopi untuk mereka dan memuji kue yang diberikan Boris sebelumnya. Setelah itu, Boris pergi dari sana dan meninggalkan mereka berdua. Cairo bersama Jonathan duduk berdampingan, mereka pun mulai berbincang hangat. Setelah beberapa waktu, Jonathan mendapatkan pesan dari istrinya untuk mereka berencana keluar rumah. Usai kelas berakhir, Cairo bercerita tentang penulis favoritnya pada Jonathan, dan gaya penulisannya akan diterapkan pada cerita pendek Cairo. Cairo mencoba menarik perhatian Jonathan, tetapi Jonathan ingin pulang dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat kemudian, Winnie datang, lalu ia naik ke atas meja dan mulai menggoda Cairo. Boris tiba-tiba datang. Ia melihat kelakuan nakal Winnie. Namun Winnie malah merayu Boris. Winnie mengambil ponselnya dari tangan Boris yang merampasnya saat kelas berlangsung. Ia lalu dengan sengaja menyimpan ponselnya ke dalam pakaian dan meminta Boris untuk mengambilnya. Cairo kini baru menyadari bahwa ternyata ponselnya juga telah hilang. Di sisi lain, rencana Jonathan untuk pergi keluar bersama istrinya dibatalkan. Karena sang istri sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jonathan lalu menerima telepon dari Cairo karena ia tak sengaja membawa ponsel Cairo. Kemudian setelah beberapa waktu, Jonathan datang ke rumah Cairo ingin mengembalikan ponsel milik Cairo. Tetapi begitu Jonathan tiba di sana, hujan lebat mulai turun. Tak diduga, Cairo keluar dari rumahnya dengan menggunakan gaun yang indah. Cairo meminta Jonathan agar masuk ke dalam rumah. Tapi Jonathan belum siap untuk itu. Mendapatkan penolakan dari Jonathan, Cairo pun pergi keluar. Ia kemudian mendekati Jonathan dan menciumnya. Setelah kejadian itu, Jonathan benar-benar tersesat pada sosok Cairo, dan kini Jonathan hanya memikirkan Cairo saja. Suatu hari, ketika Jonathan sedang duduk bersama istrinya memberitahu bahwa ia tidak bisa bekerja karena merasa terganggu dengan keberadaan Jonathan. Jonathan pun memutuskan pergi ke sebuah pondok kecil dan mulai memeriksa tulisan yang dikirim oleh Cairo.
Di dalam tulisan tersebut, ia menemukan cerita yang ditulis oleh Kairo yang merupakan cerita dewasa. Cerita itu bercerita tentang seorang guru dan seorang siswi seperti Kairo dan sosok guru seperti Jonathan. Di pagi hari ketika Jonathan tiba di sekolah, Jonathan mengacuhkan Kairo begitu saja, dan Kairo menanyakan alasannya. Sebenarnya Jonathan sudah tahu bahwa Kairo akan menyajikan cerita ini sebagai sebuah tugas. Dan karena Jonathan tidak mau ada seorang pun yang mengetahui hubungannya dengan Kairo, maka Jonathan bersikap dingin terhadap Kairo. Selain itu, Jonathan mengatakan bahwa Kairo telah menulis banyak hal yang salah dalam cerita tersebut. Tapi Kairo menjawab jika semua yang tertulis adalah tentang mereka. Tetapi Jonathan mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada hal seperti itu antara ia dan Kairo. Jonathan meminta Kairo agar menulis ulang ceritanya. Karena jika tidak, Jonathan akan membuat Kairo gagal dalam ujian tengah semester. Kairo begitu marah, ia berkata bahwa Jonathan iri badannya karena ia bisa menulis apa yang tidak bisa Jonathan tulis. Kairo melanjutkan jika Jonathan membuatnya gagal dalam ujian, maka silahkan lakukan saja. Setelah itu Kairo pulang sambil menangis dan mulai minum bersama Winnie. Di tempat lain, Jonathan terlihat sangat sedih serta kecewa. Istrinya bertanya padanya, apa yang terjadi? Lalu Jonathan menunjukkan pada sang istri tulisan cerita pendek milik Kairo. Begitu ia membacanya, sang istri tiba-tiba menjadi romantis pada Jonathan dan mulai mencumbunya. Tapi kemudian Boris datang, hingga mereka harus berhenti melanjutkan keromantisan mereka. Sementara di sisi lain, Kairo memberitahu Winnie bahwa ia tidak tertarik sama sekali pada Jonathan. Kairo meminta agar Winnie mengirimkan pesan kotor kepada Boris. Winnie mengikuti permintaan Kairo, dan Winnie mulai menggoda Boris dengan mengirim pesan padanya hingga Boris meninggalkan rumah Jonathan. Setelah itu, istri Jonathan mendapat panggilan telepon dari sekolah Jonathan yang memberitahunya tentang hubungan Jonathan dan Kairo. Sang istri bertanya kepada Jonathan, apa maksud dari semua ini? Tapi Jonathan menyangkal bahwa semua itu hanyalah sebuah kebohongan. Keesokan harinya, Kairo tidak berada di kelas, tetapi ia duduk di kantor kepala sekolah. Di sana, Kairo menceritakan semuanya kepada kepala sekolah tentang hubungan terlarangnya bersama Jonathan. Kairo menceritakan semuanya tentang kelakuan Jonathan yang buruk, dan setelah itu ketika Jonathan ditanya perihal kejadian tersebut, Jonathan tidak memiliki jawaban. Karena telah melanggar etika serta perjanjian sebagai guru teladan, Jonathan pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Di luar sekolah, Boris bertemu dengan Jonathan. Boris mengatakan bahwa Jonathan seharusnya tidak melampaui batas. Dan karena Jonathan tak bisa menahan nafsunya, maka hal yang tak diinginkan pun terjadi. Jonathan tidak di rumah dan memberitahu istrinya bahwa ia telah dikeluarkan dari pekerjaannya. Kecurigaan sang istri pun meningkat. Ia bertanya kepada Jonathan tentang hubungannya bersama Kairo kembali. Jonathan berkata bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, hanya saja semua orang salah paham padanya. Sang istri tidak mempercayai perkataan Jonathan, hingga perkelahian hebat pun terjadi. Istri Jonathan mengancamnya akan bercerai dan pergi dari rumah. Sementara itu, Winnie memberitahu Kairo bahwa hidup Jonathan telah hancur lebur karena perbuatan Kairo. Winnie bertanya, mengapa Kairo tega melakukan semua ini padanya? Tapi sebaliknya, Kairo bersikap tenang. Ia sama sekali tidak merasa sedih telah menghancurkan seseorang. Tapi bahkan Kairo merasa bahagia. Kairo berkata bahwa Jonathan telah memanfaatkan dirinya dan sekarang Jonathan tahu siapa yang sedang dihadapinya. Hari pun berlalu. Kini Kairo mendapatkan pencapaian terbesar dalam hidupnya karena ia telah diterima di perguruan tinggi impiannya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Hatur nuhun pisan.